Kisah nyata. Rumah bintang terbaik Timnas U16 ternyata mampu ambruk dan terancam dibongkar. Di luar nalar, pemain Jepang ini ramal Timnas Indonesia bisa tahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Berikut 4 pemain keturunan yang ditolak Shin Tae-yong untuk masuk Timnas Indonesia. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kisah nyata. Rumah bintang terbaik Timnas U16 ternyata mampu ambruk dan terancam dibongkar. Valdi Alberto Hangga merupakan bintang Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 tahun 2024. Di ajang tahunan tersebut, personel Bayangkara FC U16 ini mencetak 1 gol, tepatnya saat Timnas Indonesia U16 menang 3-0 atas Singapura U16 di matchday pertama grup A Piala AFF U16 tahun 2024. Berkat bantuan pemegang nomor punggung 10 di Timnas Indonesia U16 ini, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U16 finish di posisi 3 Piala AFF U16 2024. Meski gagal juara, apresiasi besar diterima Timnas Indonesia U16 dari para pencinta sepak bola tanah air. Di balik aksi briliannya di lapangan, Valdi Alberto Hangga memiliki kisah hidup yang cukup memprihatinkan. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan John Clive Hangga 49 pria asal kota Timika, Papua Tengah, dengan Piana 43 perempuan asal Kabupaten Bojonegoro. Usut punya usut, Valdi Alberto Hangga ternyata tinggal di rumah yang sangat sederhana. Rumah Valdi Alberto Hangga terbuat dari papan kayu seluas 4x8 meter. Sekarang harapannya, pemerintah memberi perhatian lebih kepada Valdi Alberto Hangga. Sebab, biar bagaimanapun, Valdi Alberto Hangga sudah mengharumkan nama Indonesia. Bukan tak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Valdi Alberto Hangga tumbuh menjadi pemain andalan Timnas Indonesia senior. Di luar nalar, pemain Jepang ini ramal Timnas Indonesia bisa tahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Taisei Marukawa, pemain asal Jepang yang berkarir di Indonesia, memberikan prediksi mengejutkan. Ia percaya Timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski peringkat FIFA Jepang jauh di atas Indonesia posisi 17 vs 134. Marukawa melihat perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang membuatnya yakin bahwa Marcelino Ferdinand dan tim bisa mengimbangi Jepang. Marukawa sangat antusias menyaksikan duel Timnas Indonesia vs Jepang nanti dan berharap hasil akhirnya imbang. Ia juga menyemangati Timnas Indonesia agar lolos dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, memberikan dorongan moral bagi para pemain Garuda. Timnas Indonesia dan Jepang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pertandingan pertama antara Indonesia dan Jepang akan digelar di Indonesia pada 14 November tahun 2024. Menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk meraih poin penting di kandang. Misi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 tidak mudah menghadapi tim-tim kuat Asia, namun dengan kerja keras, kekompakan, dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia berpeluang meraih hasil gemilang dan mengukir sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Dukungan penuh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Garuda. Mari satukan semangat dan dukung perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih prestasi membanggakan. Berikut 4 pemain keturunan yang ditolak Shin Tae-yong untuk masuk Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun 2023 memang penuh drama. Salah satunya adalah kisah 4 pemain keturunan yang gagal lolos seleksi dan pupus harapan membela merah putih di tanah air. Kai Bohan, Max Christoffel, Jim Trokway, dan Siko Sore, 4 nama yang awalnya digadang-gadang menjadi bintang baru Garuda Muda. Mimpi membela timnas kandas diseleksi. Pada Juli tahun 2022, Shin Tae-yong memanggil Bohan, Christoffel, dan Trokway untuk mengikuti seleksi di Jakarta. Ketiga pemain muda Belanda ini diharapkan bisa menjadi kekuatan baru Timnas U20
di turnamen bergengsi tersebut. Sayangnya, penampilan mereka di seleksi tak memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong. Ketiganya gagal menunjukkan performa terbaik dan akhirnya dicoret dari daftar pemain. Chico Sore yang terakhir gempur peluang. Di bulan November tahun 2022, giliran Chico Sore yang menjalani seleksi di Spanyol. Ia datang bersama Rafael Struijk, yang kemudian berhasil lolos dan membela timnas U20 di Piala Dunia U20 tahun 2023.